Nah, berbeda dengan kekristenan. Di dalam agama Kristen, keterangan para saksi mata bercerita bagaimana Yesus itu bangkit. Ya kan? Nah, makanya perkataan-perkataan Yesus tentang adanya hidup yang akan datang, adanya hidup setelah kematian, itu dikonfirmasi dengan kebangkitannya. Jadi cerita-cerita surga, cerita-cerita neraka itu menjadi bisa dipercaya. Sementara kalau kita membaca cerita tentang Muhammad, itu cerita-cerita seperti cerita-cerita yang tidak terkonfirmasi. Begitu loh. Kalau kita membaca tentang Muhammad, itu banyak sekali cerita-cerita yang fantasi. Seperti misalnya, Muhammad melihat Jibril, sayapnya katanya 6.000. Sayapnya 6.000 Muhammad ngitung. Gimana coba kita berpikir dengan akal sehat, gimana sayap Jibril itu 6.000? Ditaruh di mana sayapnya? 2 saja sayapnya udah nggak punya tempat. Apalagi 6.000. Terus pertanyaan alam kubur, udah ada kunci jawabannya tuh keluar. Kunci jawaban alam kubur. Nah, karena apa yang Bunda Oci alami, itu juga pernah saya alami. Banyak orang tidak memikirkan hal-hal yang demikian itu. Karena mereka tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa spiritual. Kalau orang sudah pernah mau hampir mati, orang itu pasti sudah mikir, ini kemana kita ini? Manusia ini sebenarnya dari mana? Coba, banyak orang yang sudah berpikir seperti itu. Ketika dalam tidurnya dia berpikir, dunia ini datang dari mana? Dari mana ini kok bisa kayak begini? Ini siapa ini yang bikin semua ini? Begitu. Terus kita ini dari mana? Mau kemana kita ini manusia ini? Nah, ketika orang sudah menyadari hal yang terdalam itu, biasanya dia akan cari tahu. Seperti itu. Apakah hidup setelah kematian itu benar-benar ada? Seperti kata lagunya Dewa 19, jika surga dan neraka itu benar-benar ada. Atau tak pernah ada. Begitu. Seperti itu. Jadi setelah saya mempelajari agama Islam, semua cerita-cerita tentang agama Islam itu tidak terkonfirmasi. Karena yang bercerita demikian itu adalah Muhammad. Dan itu pun belum tentu Muhammad yang ngomong. Bisa saja orang mengarang cerita, kemudian ditempelkan bahwa Muhammad ngomong begitu. Seperti misalnya kisah Isra Mi'raj, di mana Muhammad naik ke surga atau ke Sidratul Muntaha. Kemudian dia disuruh sholat. Wahai Muhammad, sholatlah kamu 50 kali sehari. Coba bayangin, apa ada manusia 24 jam bangun terus? Kan enggak, pasti dia tidur 8 jam. Udah kepotong, tinggal 16 jam. Apa ada manusia 16 jam itu enggak kerja? Pasti kerja, dipotong. Ya kan? Apa ada manusia itu enggak makan, enggak ngurus anak, enggak beres-beres rumah? Pasti. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah nyuruh sholat 50 kali? Itu kan gak masuk akal. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengambil air wudhu? Berapa waktu yang kita butuhkan untuk sholat dan sekali sholat? Tujuannya apa? 50 kali pasti ada tujuannya apa? 50 kali itu maksudnya untuk apa? Makanya itu. Akhirnya kan Muhammad menawar itu. Itu juga bukan Muhammad yang nawar. Jadi ketika dalam cerita itu, Muhammad kembali. Ya kan? Setelah dia kembali, dia ketemu sama Musa. Apa kata Allah, wahai Muhammad? Kami disuruh sholat 50 kali. Balik Muhammad, nggak akan kuat umatmu. Balik, ditawar. Jadi 45. Bunda Oci pernah dengar cerita itu? Nggak pernah. Nggak pernah dengar. Beneran nggak pernah. Iya, makanya saya pernah bilang begini, alasan seseorang masih muslim itu karena dia tidak mengerti apa itu agama Islam. Cuman banyak orang mengira ungkapan itu terlalu berlebihan. Padahal fakta, begitu loh. Iya, Bunda juga nonton kamu jadi agak syok-syok gitu. Iya, seperti saya bilang, jika orang Islam nonton saya 1 kali, dia akan emosi, marah dia pasti. Enggak, Bunda nggak marah. Bunda tapi kedua kalinya, dia akan mulai cari tahu, apa ini orang ngomong benar atau enggak. Dicari tahu sama dia. Ketiga kali, orang tersebut sudah mulai mengiyakan saya. Dan hati-hati yang keempat kali, dia tidak akan lagi percaya dengan agama Islam. Gitu. Iya sih. Tadi statement Bunda Oci masalah hadis-hadis ya, di mana dalam hadis itu banyak hal-hal yang aneh. Ya kan, Muhammad mau bunuh diri lah, Muhammad nyuruh orang minum air kencing lah. Makanya sekarang banyak tuh orang-orang Islam pergi ke Arab, di sana beliin air kencing. Ya kan? Kemudian banyak cerita-cerita lagi lah di dalam apa namanya hadis-hadis tersebut. Lalu Bunda Oci bilang, kayaknya kita nggak percaya ini. Lalu kita percaya kepada Al-Quran saja. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri pun juga ada hal-hal yang dalam tanda kutip akan bermasalah. Contoh nih,
Di dalam surat An-Naba ayat 33, bahwa pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Ih, amit-amit. Nggak tahu. Itu ada ayatnya. Masa Quran kata-katanya nggak sopan gitu? Ada. Di dalam surat An-Naba ayat 33. Jadi ada terjemahan yang sudah dipelintir memang. Tapi kalau terjemahan-terjemahan yang dulu, itu bunyinya gadis-gadis montok yang sebaya. Tapi ada terjemahan yang baru sekarang, gadis-gadis yang sebaya. Montoknya dicoret. Tapi kalau dibaca tafsir-tafsirnya masih sama itu. Enggak. Makanya saya bilang, gimana? Enggak, aneh-aneh aja ya. Terus itu juga contoh yang bingung sekarang itu, yang surga yang Edis pernah bahas, 70 bidadari. Terus ada juga, saya lihat tausiahnya ustazah gitu, bilang wanita-wanita juga nanti akan ada pangeran-pangeran. Akhirnya, Bunda kok logika Bunda tuh udah gak bener-bener yang, ya akhirnya jadi malas pergi ikut tausiah kayak gitu. Iya, karena itu pernah dibahas oleh Yesus di dalam Bible. Mengenai apakah ada orang kawin-mawin pada hari kebangkitan. Nah, jawab Yesus adalah bahwa pada hari berbangkit, manusia itu tidak kawin dan dikawinkan lagi, tetapi hidup dalam bentuk yang baru, seperti para malaikat. Jadi mereka tidak kawin dan dikawinkan lagi. Bukan reinkarnasi itu ya? Bukan reinkarnasi? Bukan. Jadi manusia itu akan diberikan tubuh baru, tubuh kemuliaan, yang dia tidak perlu makan untuk hidup. Seperti itu. Ya walau alam ya, kalau udah meninggal. Ya, karena makanya seperti itu. Cerita-cerita tentang yang terjadi setelah kematian, kita nggak bakal tahu. Karena kita belum pernah ke sana. Makanya yang cerita tentang itu adalah yang pernah mengalaminya, yaitu Yesus. Begitu. Nah, dalam Injil itu memberi kesaksian tentang kebangkitannya. Seperti itu. Ya, kebetulan kan keluarga Bunda juga kan moderat. Jadi ada yang campur, ada yang Protestan, ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik, ada yang Islam gitu kan. Jadi udah nggak asing sih sebetulnya, kita sering berbagi juga gitu. Tapi ya memang sih kagum sih ketika waktu ada huru hara gitu kan, saudara Bunda kan ada yang Kristen gitu kan, ada yang Kristen. Mereka berdoanya tuh ya ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu Bunda tuh tersentuh gitu, kok nggak kayak kita nih kalau disakiti malah kayak lebih emosi gitu kan. Dan Bunda juga sering lihat debat-debatnya Edis sampai ya ampun, sampai emosi jadi malu ngeliatnya. Tapi Bunda bangga sama Edis bisa kontrol, dan Bunda sampai bilang, sampai orang Kristen bangga punya Edis gitu. Jadi begini, banyak orang mengkritik ajaran kekristenan begini. Kristen itu ya, diajarin nggak balas katanya. Masa dianiaya nggak balas? Masa dijahatin nggak balas? Kalau Islam nggak seperti itu, Islam harus balas. Gini, kita ini kalau ngomongin balas-balasan, nanti nggak ada ujungnya. Makanya peperangan itu saling bertumpahan darah yang tidak ada ujungnya, permusuhan yang tidak pernah berakhir, itu adalah yang saling balas-membalas. Contoh, keluarga A, ya kan, menyakiti anaknya keluarga B. Sesuai dengan ajaran Islam, balas. Kalau dibalas, mereka sakit lagi, balas. Jadinya dendam kesumat, turun-temurun. Cucu-cucunya juga ikut saling balas-membalas. Begitu loh. Kalau kita nurut-nurutin emosi, kita nggak selesai. Kenapa sih orang mengangkat parang kemudian membunuh orang? Karena dia nurutin emosinya. Gitu loh. Nah, di dalam ajaran agama Kristen, itu yang seperti itu, yang ditentang oleh Yesus itu. Kalau kamu hanya berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada kamu, berarti itu namanya impas. Contoh, orang sudah baik sama kita, kemudian kita baik sama dia. Artinya impas. Nggak punya kelebihan. Tetapi kalau orang jahat sama kita, tapi kita balas dengan kebaikan, nah disitulah kelebihannya. Begitu loh. Kalau nurut-nurutin balas-balasannya nggak ada ujungnya. Sampai kapan? Begitu. Itu kemarin sampai Bunda nonton apa sih channelnya yang itu, yang kemarin adik kita yang dari kepercayaan mana tuh, dia sampai sedih ngelihatnya di channelnya apa, sampai dimaki-maki. Ya Allah, kok sampai kayak gitu? Kok dia Muslim kayak gitu ya? Islam kayaknya nggak ngajarin seperti itu. Ada yang kepercayaan yang Al-Mahdi itu. Oh iya. Tapi begini. Yang saya maksudkan begini, kalau kita bicara tentang dalam tanda kutip kekerasan dalam agama Islam, itu memang watak itu sudah ada dari zaman Muhammad. Begitu loh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Fat 29, dikatakan begini, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu keras kepada orang kafir,
tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, kalau kita betul-betul menelusuri ayat itu secara mendalam, maka orang pasti akan meninggalkan agama Islam. Masalahnya orang Islam ketika baca Al-Quran, mereka tidak akan meresapinya. Mereka itu hanya melantunkan huruf-huruf Arabnya dengan merdu kemudian menangis. Tapi artinya apa? Tidak tahu. Makanya orang Islam tidak pernah mengerti isi Al-Quran.